Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil badril rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ashabul fadilah, para kiai, para alim, wa akhussu bidzikri Kiai Asy'ari atau Asy'ari Masduqi hafizahullah, para ustadz, para ustadzah, para jamaah, putra putri, para santriwan santriwati, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, hidayah, barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi masih kumus-kumus ya, belum mandi, belum apa, perjalanan dari Madiun, kepinginnya mampir sebentar, tapi ternyata ditahan sama beliau. Saya kira nggak live, tapi ternyata live ya. Ini kalau hasilnya kumus-kumus, banyak keringat, ini memang belum mandi dari pagi ya, tapi insya Allah masih kelihatan ganteng karena laki-laki. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita yang insya Allah kita semuanya sudah pernah mendengar mengenai rombongan dari Yaman yang jauh-jauh berangkat dari Yaman menuju Madinah untuk sowan ke hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarak antara Yaman dengan Madinah itu kurang lebih 1.300 km. Surabaya Jakarta itu hanya sekitar 700 km. Berangkat dari Yaman menuju Madinah menempuh jarak yang begitu jauh, lebih dari 1.000 km. Tujuannya satu, ingin belajar ilmu agama langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik apa? Waktu itu belum ada pesawat, belum ada kereta api, belum ada mobil, belum ada motor, belum ada jalan beraspal seperti yang kita rasakan sekarang. Alat transportasi waktu itu kalau tidak onta itu sudah seperti Alphard kalau zaman sekarang. Ya, onta waktu itu adalah kendaraan yang super mewah. Kalau tidak onta, kuda, keledai, atau jalan kaki. Bayangkan para jamaah sekalian, 1.300 km ditempuh untuk belajar ilmu agama, melewati padang pasir, melewati gurun pasir, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Tidak ada bengkel onta, tidak ada bengkel kuda, tidak ada bengkel keledai. Kalau ontanya sakit, ontanya mati, maka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki 1.300 km.
hampir 2 kali lipat Surabaya Jakarta. Ini yang paling jauh dari mana ini? Riau mana? Panipahan ya. Berapa kilo Panipahan ke Kediri? Berapa kilo? Nah, nanti dilihat di Google Map ya. Berapa kilo? Wow. Tapi ada pesawat, ada bis, ada kereta api, ada motor, ada mobil. Waktu itu tidak ada kendaraan seperti yang kita miliki sekarang. Waktu itu alat transportasinya masih sulit. 1.300 km ditempuh di tengah panasnya gurun pasir, di tengah panasnya padang pasir. Tujuannya ingin menuntut ilmu agama langsung di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di hadapan Kanjeng Nabi, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ji'naka linatafaqqaha fid-din. Kami sengaja datang sowan kepada panjenengan untuk memperdalam agama. Walinas'alaka an bada'i hadzal amri ma kana. Dan kami ingin bertanya kepada panjenengan mengenai awal mula kejadian alam. Ini pertanyaan sudah disiapkan mulai dari Yaman. Mereka penasaran seperti apa awal mula kejadian alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar pertanyaan itu, beliau tidak langsung menjawab apa yang mereka tanyakan. Rasulullah adalah seorang guru yang cerdas. Rasulullah itu adalah seorang da'i yang sangat cerdas. Beliau adalah makhluk yang paling cerdas. Beliau sebelum menjawab apa yang mereka tanyakan, terlebih dahulu menjelaskan kepada mereka sesuatu yang lebih penting dari apa yang mereka tanyakan. Karena memang di dalam belajar agama itu ada skala prioritas. Kita belajar ilmu agama itu harus secara bertahap. Dimulai dari yang paling penting, kemudian setelah itu yang penting-penting. Semuanya penting, tapi ada yang lebih penting daripada yang lain. Semuanya penting, tapi dari sekian yang penting itu pasti ada yang paling penting untuk dipelajari. Rasulullah sebelum memberikan jawaban atas apa yang mereka tanyakan, terlebih dahulu Rasulullah menjelaskan ilmu yang paling penting, yaitu ilmu yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang beliau sampaikan? Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Semuanya hafal ya. Kanallahu, ibu-ibu hafal apa mboten? Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Kanallahu, Allah ada pada azal. Allah ada tanpa permulaan. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan belum ada segala sesuatu apapun selain dia. Belum ada segala apapun selain Allah, yang ada hanya Allah. Pada azal yang ada hanya Allah. Belum ada manusia, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada malaikat, belum ada jin, belum ada arsy, belum ada tempat, belum ada waktu, belum ada tempat, belum ada zaman. Yang ada hanya Allah. Selain Allah belum ada.
termasuk waktu belum ada, tempat belum ada. Allah ada sebelum adanya tempat tanpa tempat. Allah ada sebelum adanya waktu. Allah tidak berlaku baginya waktu. Yang dilalui oleh waktu adalah kita. Kita ini yang dilalui oleh waktu. Beberapa minggu yang lalu kita masih berada di tahun 2023. Kita sekarang berada di tahun 2024. Yang dilalui oleh waktu, yang melalui waktu itu adalah kita, makhluk. Sedangkan Allah ada sebelum adanya waktu. Allah ada tanpa permulaan. Allah ada tanpa permulaan dan Allah ada tanpa penghabisan. Allah ada tanpa permulaan dan keberadaan Allah itu kekal. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tetapi keberadaannya tidak di langit, tidak di atas arsy, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Allah ada tanpa tempat. Nah, setelah itu ceritanya sudah sering panjenengan semuanya direngaken, sudah sering didengar ini ya. Napa supe? Apa lupa ya? Sudah sering mendengar cerita ini ya. Nah, di akhir cerita ini mungkin yang banyak yang belum mendengar. Di akhir cerita, di akhir kisah semangatnya rombongan Yaman berangkat dari Yaman jauh-jauh menuju Madinah untuk menuntut ilmu agama di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di akhir cerita ada seseorang yang tergopoh-gopoh masuk ke dalam masjid, kemudian berkata kepada salah seorang yang hadir yang bernama Imran ibnul Husayn, "Wahai Imran, ontamu lepas, tali pengikat onta kendaraanmu lepas, ontamu lari, ontamu ucul." Setelah mendengar laporan seperti itu, Imran tergesa-gesa gopoh keluar dari masjid mengejar ontanya. Dikejar ya. Onta itu kalau sekarang kan Innova ya, Avanza, Alphard ya. Jadi kalau seperti ini, di tengah pelajaran seperti ini kan, Ustadz Asy'ari, kendaraan panjenengan ada yang mencuri gitu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Ustadz Asy'ari? Bukan hanya Ustadz Asy'ari yang keluar rumah, keluar majelis taklim, tapi semuanya akan keluar ngejar. Nah, Imran bin Husain ini, Imran ibnul Husain ini karena ontanya lepas, ontanya lari, ontanya ucul, dia segera keluar dari masjid mengejar onta itu. Dikejar, tapi tidak terkejar. Sudah saking cepatnya onta itu lari, Imran ibnul Husain tidak bisa mengejar. Di tengah upaya untuk mengejar, akhirnya Imran ini berpikir, ini kalau saya teruskan mengejar onta itu, saya ketinggalan pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Saya lepas. Udah biarin. Innova saya lepas, Avanza saya lepas, saya kembali ke majelis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneruskan mencari ilmu, menuntut ilmu, karena ini lebih penting daripada onta. Ini akhirat, sedangkan onta itu dunia.
akhirat tentu lebih utama daripada dunia. Jadi sedih dia. Sedihnya bukan karena kehilangan onta, tapi sedih karena ketinggalan pelajaran. Coba bayangkan, ada orang yang seperti itu saat ini. Ada santri Baitul Iman yang seperti itu. Ada. Ustadznya mungkin juga tidak seperti itu. Pengasuhnya mungkin juga tidak seperti itu. Nah, tapi kita semuanya berharap bisa mendekati itu, ya. Ini menjadi pengingat. Ini menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa kita semestinya lebih mementingkan untuk mencari bekal untuk kehidupan yang kekal dibandingkan dengan bekal untuk kehidupan dunia. Kita harus lebih mengutamakan kebahagiaan yang abadi di akhirat dengan meraih surga daripada mengutamakan apa yang sementara. Dunia hanya sementara, yang abadi adalah akhirat. Kebahagiaan di dunia, kesenangan di dunia ini hanya sementara, sedangkan kebahagiaan dan kesenangan nanti yang insya Allah akan kita raih di surga itu adalah kekal abadi selamanya. Kita semestinya mengutamakan yang kekal dibandingkan dengan yang sementara. Alhamdulillah. Ini adik-adik sekalian, berapa jumlah santri sekarang Ustaz? 60 putra putri ya. Yang santri yang mana ini? Yang ini depan, yang belakang? Enggak, yang kecil-kecil itu yang belakang. Oh, santri. Oh. Oke, ini santri, yang sana juga santri ya. Santri kawa. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terus jadi ini banyak dari Sumatera ya. Jadi kita alhamdulillah masih diberi kemampuan, masih diberi kekuatan, masih diberi kemudahan untuk hadir di majelis ilmu. Orang yang rutin hadir di majelis ilmu, insya Allah akan terus berproses menjadi semakin baik. Kalau sudah baik, insya Allah berproses menjadi semakin baik. Kalau belum baik, terus Bu datang ke majelis ilmu agar menjadi orang yang baik. Karena kita diperintahkan dua hal di dalam melakukan amal kebaikan. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita diperintahkan dua hal. Kita tidak hanya diperintahkan untuk berniat dengan benar, tapi kita juga diperintahkan untuk beramal dengan benar. Bukan hanya niatnya yang harus ditata, tapi amal perbuatan yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan hanya mengatakan sing penting niate, tapi juga katakan apa yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang beberapa kalangan mengatakan wes sing penting niate. Aku gak iso sholat ya wes tau wes budal nang masjid. Sing penting niate apik. Jangan budal umroh. Gak usah capek-capek belajar tata cara umroh, sing penting nonton niat sing apik. Wis budal wis gak apa-apa. Paham bahasa Jawa? Mau berangkat haji, sowan ke seorang yang dianggap kiai, tapi kiainya ini kiai tidak sungguh-sungguh kiai, tapi dianggap kiai. Pak Kiai, saya ingin belajar mengenai tata cara haji, saya mau berangkat haji. Walah, wis lapo adek berangkat, lapo adek belajar tata cara haji. Kesuwen. Umur sampean piro? 60 tahun. Alah, paling tak ajari saiki, engko sak jamane wis lali. Wis budal wis gak apa-apa, sing penting niatmu ditoto sing apik.
Sing penting niate, wis gak usah belajar tata cara haji. Paling sampean belajar engko sampean wis suwidak tahun. Sampean biyen lulusan apa? SD. Apa maneh lulusan SD? Sampean belajar saya kita kasih tahu bagaimana cara haji yang benar. Nanti mungkin 1 menit kemudian sampean wis lalu, wis gak usah belajar. Sing penting niate api. Nah, ini nasihat yang menyerumuskan. Nasihat yang sebenarnya bukan nasihat. Ini adalah menjerumuskan. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh diikuti, ya. Karena kita tidak hanya diperintahkan untuk tahsin an-niyyah, tetapi kita juga diperintahkan untuk tahsin al-amal. Niatnya harus benar, iya, tetapi amalnya juga harus benar sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan hanya menganggap segala sesuatu itu yang penting niatnya sudah benar. Kalau seperti itu, apa gunanya dibangun pondok pesantren? Kenapa para ulama dari masa ke masa gigih untuk mengajarkan ilmu agama, gigih untuk mengajarkan akidah, hukum, akhlak kepada anak-anak didik mereka, kepada masyarakat sekitar? Kenapa Rasulullah diutus untuk mengajarkan agama, untuk mengajarkan syariat, agar umatnya bisa beramal dengan benar, bukan hanya berniat dengan benar. Suatu ketika baginda Rasulullah di Masjid Nabawi, para sahabat berkumpul seperti ini. Ada salah seorang sahabat yang telat datangnya, lalu dia sholat. Sholatnya itu seperti ayam makan beras. Gimana kalau ayam makan beras itu? Tuk, 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 tuk gitu ya. Gak ada tumak ninahnya sama sekali. Setelah sholat kemudian dia duduk bersama para sahabat yang lain, mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan kepada orang itu, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi sholatmu karena sesungguhnya engkau belum sholat. Ulangi sholatmu karena sesungguhnya apa yang tadi engkau lakukan itu tidak sah. Lalu dia mengulang sampai 3 kali. Rasulullah kemudian pada kali keempat mengatakan, ulangi lagi, sholatmu belum pas, belum benar, tidak sesuai dengan apa yang aku ajarkan. Lalu orang itu mengatakan, sahabat itu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan lebih dari apa yang tadi aku lakukan. Aku tidak bisa melakukan seperti yang engkau inginkan. Itulah sholat yang bisa aku lakukan. Lebih dari itu aku nggak bisa. Ya, Rasulullah kemudian mengajarkan tata cara sholat kepada orang tersebut. Rasulullah tidak mengatakan, wis kapopo wis, yang penting niatnya api. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Nah, suatu ketika lagi ada itu di Sahih Al-Bukhari, di Sahih Ibn Hibban, di Sahih Ibn Hibban, hadis riwayat Ibn Hibban. Suatu ketika, Bu, ini enten malaikat loh, Bu, malaikat hadir bagi-bagi rahmat dumateng kula panjenengan sedaya, bagi-bagi barokah, bagi-bagi rahmat khusus kepada kita. Rahmat khusus, rahmat yang disertai dengan ketinggian derajat. Jadi jangan ditinggal ngantuk. Nah, jadi ojo ditinggal turu. Ada malaikat bagi-bagi rahmat ditinggal turu. Ya, dengarkan supaya kita dapat rahmat yang banyak. Rahmat yang disertai barokah, rahmat yang disertai pahala, rahmat yang disertai dengan ketinggian derajat di akhirat. Di Sahih Ibn Hibban, suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang baca Qur'annya itu murat-marit, salah, baca Qur'an salah, melakukan lahan, ya, salah semua, baca Qur'annya itu salah semua. Rasulullah tidak mengatakan kepada sahabat Nabi yang baca Qur'annya salah itu, terus wis gak apa-apa, yang penting niatnya apik. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu.
Tapi Rasulullah kemudian mengatakan kepada para sahabat Nabi yang lain, arsyidu akhakum, ajarilah dulur satu ini, saudara kalian ini untuk membaca Quran dengan benar. Rasulullah tidak mengatakan wis yang penting niati api gak apa-apa. Tapi Rasulullah menyuruh para sahabat Nabi yang lain untuk mengajarkan kepada sahabat Nabi yang baca Qur'annya salah itu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Makanya sudah benar apa yang kita lakukan, belajar ilmu agama. Kalau kabeh itu terus yang penting niati apik, yang penting niati apik, jargon ini kemudian diviralkan, yang penting niati apik, lama-lama nggak ada orang mondok, yang penting niat lurus, ikhlas lillahi ta'ala, pas sholat salah padahal yang penting niat apik. Poso ya ngono, haji ya juga begitu, umroh juga begitu, ibadah apapun yang penting niati apik, suwe-suwe gak ono sing mondok, baitul iman koko. Lalu yang penting niatnya apik lah, terus nah apa belajar kitab ya. Tapi Rasulullah tidak menyuruh seperti itu, para ulama juga tidak menyuruh seperti itu. Para ulama dari masa ke masa mengajarkan kepada kita untuk berniat dengan benar dan beramal dengan benar. Makanya Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ada cerita ini yang masyhur disampaikan oleh mubaligh tertentu dari panggung ke panggung. Tapi cerita ini tidak benar. Cerita ini dusta. Cerita ini tidak berdasar. Cerita ini bertentangan dengan manhaj para ulama. Cerita dusta itu begini. Katanya ya, nah, jangan didengarkan sambil ngantuk ya. Ini khawatirnya salah paham ini. Ini cerita dusta. Ini cerita tidak benar. Ini cerita tidak boleh dipercaya. Cerita itu mengatakan begini. Suatu ketika ada seorang penggembala kambing ingin belajar bagaimana tata cara sholat. Tiba-tiba dia didatangi oleh Nabi Khadir. Nabi Khadir. Kenapa disebut Khadir? Sebagian ulama mengatakan karena ketika Nabi Khadir ini duduk di suatu tempat, maka tempat di sekitar beliau duduk itu langsung berganti warna menjadi hijau. Nah, nanti kalau ada orang yang datang ke sini duduk kok kanan kiri depan belakangnya hijau, itu Nabi Khadir itu. Nabi Khadir itu segera datangi, cucuk tangannya, minta di belakang. Nah, cerita ini dusta, nggak boleh dipercaya. Belum selesai ceritanya, ya masih saya lanjutkan. Belum selesai. Jadi nggak benernya itu nanti di akhir cerita, karena bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama dari masa ke masa. Nabi Khadir datang untuk mengajarkan tata cara sholat kepada penggembala kambing itu. Setelah diajari, ditanya oleh Nabi Khadir, sudah bisa? Nggih, sampun Nabi Khadir, saya sudah bisa melakukan sholat dengan benar sesuai dengan apa yang engkau ajarkan kepada aku. Ya wis, tak tinggal. Ya sudah, kalau seperti itu saya tinggal. Pamit. Nabi Khadir pamit, kemudian waktu itu berada di dekat laut. Nabi Khadir kemudian berjalan di atas laut, berjalan di atas air. Karena Nabi Khadir itu tempat tinggalnya memang di laut, di samudra, bisa berjalan di atas air, bisa menyelam air, tinggalnya di dalam air. Nabi Khadir kemudian berjalan di atas air. Di tengah perjalanan, penggembala kambing itu manggil-manggil Nabi Khadir, celuk-celuk, awe-awe. Nabi Khadir, kembali, panjenengan balik teng kula. Wow, panjenengan ngajari kula sholat, saniki kula supe.
Ya nopo caranya rokok sing bener niku ya nopo? Caranya rokok yang benar itu seperti apa? Sujud yang benar itu seperti apa? Saya lupa. Panjenengan ajari lagi saya. Tolong panjenengan kembali, saya ingin panjenengan ajari lagi bagaimana tata cara sholat yang benar. Nabi Khidir kemudian menoleh ke belakang. Dilihat penggembala, ini cerita dusta ya. Penggembala kambing itu ternyata awe-awe celuk-celuk manggil-manggil Nabi Khidir sambil berlari di atas air. Ini cerita tidak benar ya. Sambil berlari di atas air laut. Nabi Khidir ketika melihat itu, wah ini sudah jadi wali ini. Wis sholato sak karepmu. Awakmu wis dadi wali karena hati kamu sudah suci dan bersih. Sholato sak karepmu, sholatlah sekehendak kamu. Yang penting niat kamu benar. Yang penting kamu bisa menata hati dengan benar. Kamu berjalan di atas air, itu bukti bahwa kamu sudah jadi wali. Udah sholat terserah, salah-salah titik nggak apa-apa. Kira-kira begitulah ya. Ini cerita yang tidak benar. Di mana tidak benarnya? Orang yang bodoh ilmu agama, tidak tahu bagaimana tata cara sholat sesuai dengan tuntunan syariat, tidak mungkin diangkat oleh Allah menjadi wali. Banyak sekali para ulama, diantaranya adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa? Mattakhadallahu waliyan jahila. Allah sekali-kali tidak akan mengangkat orang bodoh menjadi wali. Pendiri NU Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, beliau mengatakan apa? Mattakhadallahu min waliyyin jahilin. Hampir sama ya. Mattakhadallahu min waliyyin jahilin. Allah tidak akan mengangkat orang bodoh menjadi wali. Jadi wali itu, para santri sekalian, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, wali itu adalah orang yang satu tingkat di atas orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa adalah orang yang melakukan semua kewajiban, gitu ya, meninggalkan semua yang diharamkan. Kalau wali adalah orang yang bertakwa plus orang yang bertakwa sekaligus dia istiqomah di dalam melakukan perkara sunnah walaupun hanya satu macam. Jadi wali itu orang yang melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, dan istiqomah di dalam melakukan perkara sunnah walaupun hanya satu macam. Ada sebagian orang di masa sekarang yang sholat tahajudnya rajin tapi nggak pernah ngaji. Sholat duhanya tidak pernah ditinggal tapi tidak pernah ngaji, sehingga tidak bisa berwudu dengan benar, tidak bisa sholat dengan benar. Orang yang seperti ini tidak mungkin diangkat Allah menjadi wali. Paham ya? Halo? Ini paham nggak ya? Kok nggak ada sinyal tadi ya? Jadi Bu, menjadi orang yang bertakwa saja butuh ilmu, apalagi menjadi wali. Orang yang tidak pernah ngaji tidak mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa, apalagi menjadi wali. Makanya benar apa yang dikatakan oleh sebagian al-akabir, qala ba'dul akabir, man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa apa? Ma'dzur,
Wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Barang siapa yang disibukkan dengan perkara wajib sehingga dia tidak sempat melakukan hal-hal yang disunnahkan. Sibuk ngaji sampai nggak kau berzikir lisan, sampai nggak kau berzikir lisan. Sibuk ngaji, mari maghrib, habis sholat maghrib ya, karena besoknya ujian, buka kitab, nggak sempat baca zikir. Habis isya juga begitu, sampai larut malam belajar ilmu agama, sampai nggak kober sholat tahajud, jam 3 belum selesai murojaah, buka kitab lagi sampai subuh. Habis subuh juga buka kitab lagi ya, SKS, sistem kebut semalam. Enggak, tapi ini orang yang ya saking sibuknya belajar ilmu agama sampai tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang disunnahkan. Maka orang yang seperti ini kata para ulama apa? Ma'dzur, dimaklumi, dimaafkan. Ma'dzur, punya uzur, nggak apa-apa. Tapi sebaliknya, orang yang disibukkan dengan perkara sunnah sampai-sampai meninggalkan hal yang wajib, sholat tahajud iya, sholat duha iya, tapi nggak pernah belajar bagaimana cara wudhu yang benar, tidak pernah belajar bagaimana cara sholat yang benar, tidak pernah belajar bagaimana cara puasa yang benar. Nah, orang yang seperti ini maghrur, tertipu. Siapa yang menipu orang itu? Syaitan. Syaitan menghiasi perkara sunnah seakan-akan ia lebih wajib dari yang wajib. Nah, ini bahaya. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau kita punya ilmu, Bapak Ibu, maka kita bisa membedakan, oh ini wajib harus diprioritaskan, oh ini sunnah kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Oh ini perkara wajib harus dilakukan dengan rukun-rukunnya, harus dilakukan dengan syarat-syarat sahnya, harus menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Itu semuanya baru bisa dilakukan hanya dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Masya Allah ya, alhamdulillah. Ini para santri sekalian, ada yang sudah setahun ya, ada yang sudah 2 tahun, ada yang sudah 3 tahun. Berapa tahun ke Jakarta ini? 2,5 tahun sambil kuliah ya. Kuliahnya serius apa setengah serius? Alhamdulillah. Insya Allah serius. Alhamdulillah. Kalau bisa jangan serius. Iya, kalau bisa itu 3 rius, 4 rius ya. Jangan serius, jangan 1 rius. Kalau bisa itu 5 rius, 7 rius ya. Serius banget gitu. Jadi kuliahnya serius, ini juga serius. Alhamdulillah, saya dipertemukan dengan para penuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi majelis yang penuh barokah. Ini menjadi majelis yang insya Allah tidak hanya mempertemukan kita di dunia, tetapi ini menjadi sebab pertemuan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Ini tadi saya tidak lama-lama rencananya di rumahnya Ustadz Asy'ari. Ini jam berapa? Sudah 7:30 ya. Saya undur diri ya, karena memang sudah waktunya selesai ini. Ditutup dengan doa, ya. Doa singkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا وفي مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا فقرا إلا جبرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وتقبل اللهم منا دعاءنا بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa disambung di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah rutin, entah itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ya pokoknya dalam 1 tahun itu nanti saya kesini beberapa kali. Insya Allah niatnya begitu. Dan nanti Ustadz Asyari juga ke Mojokerto beberapa kali dalam 1 tahun. Bukan hanya saya, bergantian. Oke, ngoten. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala sesuatunya, hidangan, tempat, apapun yang dihormatkan kepada saya. Saya terima kasih kepada panjenengan semua, terutama kepada tuan rumah, Shahibul Ma'had atau Mudirul Ma'had, mudir pengasuh Pondok Pesantren Baitul Iman, Al-Ustaz Dr. Kiai Calon Haji Asy'ari Mastuti. Wallahul muwaffiq. Kita akhiri dengan bacaan tahlil 1 kali, sholawat Nabi 1 kali. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.